Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang ada di Masjid Darut Taqwa maupun yang mengikuti melalui media sosial kami, baik yang ada di Facebook, di Instagram, dan di channel YouTube. Kita bersama-sama dengan Rahman Rahimnya Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kita bersyukur. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini menambah nikmat kita, menambah kebahagiaan kita, dan tentunya bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh kita diterima oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, sehingga bisa menjadi sarana dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita. Ya Allah, kemarin ayah saya operasi, alhamdulillah lancar. Harusnya saya pulang ke Pati, tapi karena situasi masih seperti ini dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kami selesaikan, alhamdulillah dengan saudara-saudara kami bisa terlaksana diantar dengan baik, lancar, dan mohon doanya dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya virus corona, mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah dari muka bumi ini, dan yang terkena musibah corona diberikan kesabaran, ketabahan, yang terpenting juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Pak ya, ayat 199 sampai 200 ya kalau tidak salah. Kemarin yang sudah kita baca, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah, yang jauh dari Al-Qur'an kitabullah, maka sangat rentan terhadap godaan syaitan. Termasuk berakibat kepada kebodohan, kemusyrikan, ya, mudahnya kemaksiatan itu dikipas-kipasi, diprovokasi oleh syaitan. Nah, ketika hal itu menimpa kepada kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitonin nazghun fasta'id billah. Kalau ada kerentek di hati kita, perasaan kita, sesuatu yang negatif Bapak Ibu, baik negatif itu dalam konteks susah untuk berzikir, susah untuk mengkaji ayat Allah, susah untuk beribadah kepada Allah, ya, itu indikasi-indikasi kalau jenengan digoda, diridu oleh syaitan, ya. Maupun ketika ada perasaan-perasaan yang kurang enak, kurang nyaman kepada saudara kita, sehingga timbul suudzon, ya, syakwa sangka, bahkan ghibah, fitnah dan sebagainya, itu bisa jadi pengaruh-pengaruh syaitan. Ketika hal itu terjadi, maka yang hendaknya kita lakukan adalah fasta'idz billah, mohon perlindungan kepada Allah. Jenengan mungkin masih ingat analogi yang diberikan oleh Ustadz Zainuddin MZ Al-Maghfurlah, ya, almarhum. Beliau mengatakan, ibarat kita ini seorang petinju, musuh kita tidak kelihatan. Nek tinju kelihatan penak Pak, kalau tinju kali Pak ya gitu, penak toh. Nek gak aku sing ditonyo ya aku sing nonyo kan ngoten. Ketok Pak wonge. Lah nek setan, lah ini loh, sesuatu yang memang tidak kasat mata, sesuatu yang gaib, maka
satu-satunya cara adalah fasta'idz billah. Mohon perlindungan kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang yang emosi pada waktu itu, kemudian beliau bersabda begini, inni ya la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Wong iki ketoke kerasukan setan. Jadi orang emosi marah itu sedikit banyak pasti ada pengaruh-pengaruh syaitan. Nah, Rasulullah bersabda, orang ini harusnya dibacakan. Saya itu punya la'alamu, sungguh saya tahu sebuah kalimat, sebuah kata yang ketika diucapkan maka hilanglah pengaruh-pengaruh setan yang ada di dalam dirinya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ternyata ketika dibacakan seperti ini, Pak, orang yang tadi marah itu bilang begini, faqila lahu faqal ma bi min junun, aku lo gak gendeng. Aku lo gak gila mbok wacana a'udzubillah. Ini maksudnya begini. Jadi kalau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, itu boleh kita baca di hadapan orang yang menurut kita mungkin ada sesuatu yang kerasukan syaitan. Tapi nek iso aja banter-banter. Misalnya kula nyeneni anak kula, Faiz misalnya atau Fazal. Wah, tak gitu kan. Nah, itu bisa jadi anak saya ini bacakan auzu kepada saya karena bisa jadi saya kerasukan sifat syaitan. Tapi macane aja banter-banter. Oh, abah ini kemasukan syaitan. Auzubillahi minasyaiton. Jadinya yang ngamuk, Pak. Ya. Apalagi ini jadi terjadi kepada masa Rasulullah, sehingga ketika ada unsur-unsur berat kita ibadah, berat kita melaksanakan istiqomah untuk amal soleh, ini bisa jadi pengaruh-pengaruh syaitan. Mau berangkat jamaah kok berat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu, Pak ya. Baik, itu tambahan dari tafsir surah Al-A'raf ayat 200 yang kemarin. Nah, sekarang ini sampai di ayat ke-201, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ittaqau idza massahum ta'ifun minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Innal ladzina ittaqau, sungguh orang-orang yang bertakwa. Ittaqau itu kalimat fi'il, kata kerja. Artinya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang berusaha menjaga dirinya. Ittaqa itu isim masdarnya menjadi wiqayah. Ittaqa yattaqi wiqayah. Orang yang menjaga diri. Dari apa? Dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Maka munculnya kemudian surah At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Nah, maka ittaqau, orang yang berusaha bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka idza massahum ta'ifum minasyaiton, ciri khasnya, karakternya adalah idza massahum, ketika mereka terkena ta'ifun ay yuwaswisu, ya, waswasnya syaiton, minasyaiton, ya, ta'ifun minasyaiton, ketika terjadi pada dirinya waswasnya syaiton, maka tadzakkaru, mereka segera ingat kepada Allah. Tadzakkaru di sini maknanya dua, Pak. Yang pertama, tadzakkaru, mereka segera berzikir kepada Allah, mereka segera mengingat Allah. Astagfirullah, aku mangkok ngene. Astagfirullah, saat tadi kok melakukan seperti ini. Itu tadzakkaru. Makna yang kedua, tadzakkaru itu artinya mengingat, ya, bahwa dirinya ada kekhilafan, ada aib, ada sesuatu yang kemudian menimbulkan, mendatangkan pengaruh-pengaruh setan pada dirinya. Jadi setan itu, Bapak Ibu ngapunten, terutama yang ahli ruqyah, teman-teman yang ahli ruqyah, orang yang terkena pengaruh-pengaruh jin itu orang yang bisa jadi karena pola hidupnya, ya,
Mungkin karena lagi kosong, ya, lagi pikiran dan jauh dari zikir kepada Allah, ya, atau banyak kemaksiatan yang dilakukan, itu bisa jadi menjadi pengaruh negatif dari setan itu. Seperti itu. Maka tadzakkaru, segera mengingat kesalahan-kesalahan itu. Kalau sudah begitu fa'idzahum mubsirun. Mereka kemudian segera ingat, melihat kesalahan saya. Oh, ternyata salah saya seperti ini. Gitu Pak ya. Masya Allah. Sehingga di sini ketika bahkan kula jenengan merasakan sakit, diuji Allah berupa sakit, itu sedikit maupun banyak adalah diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan dosa kita yang kemudian diprovokasi, dikipasi oleh syaitan. Maka suatu ketika itu ada seorang sahabiah, Pak. Seorang sahabat itu sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ini dalam keadaan sakit. Ya, nah dalam keadaan sakit itu dia tadzakkaru, ingat bahwa mungkin ini kesalahan saya ya Rasul. Ini adalah kekhilafan saya sehingga Allah menguji saya dengan rasa sakit. Maka ada hadis menyebutkan orang yang sakit itu ya akan merontokkan dosa-dosanya. Ya, jadi kalau jenengan kepengen bersih dari dosa, silakan apa Pak? Sakit. Aduh, nek iso ya sehat tapi tidak berdosa. Maka dari itu kalau sehat gunakan untuk beribadah. Kalau sakit gunakan untuk sabar dan tabah. Jadi itu konsepnya. Sehingga semuanya akan bermuara kepada pembersihan dosa kita. Lah seorang sahabiah ini, sahabat perempuan ini datang kepada Rasulullah begini. Ya Rasul, tolong saya didoakan supaya saya sembuh. Tolong saya diruqyah, saya diobati ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab begini. In syi'ti lamun karep sira wis nek kon kepengin ya da'autullaha ayyashfiyaki, saya akan berdoa kepada Allah, mendoakanmu supaya Allah menyembuhkanmu. Wah, mantuk-mantuk gitu kira-kira. Ya Pak, Arafun Pak. Ya wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi nek sampean kepengin ya menghendaki ya cukup sabar dengan rasa sakitmu itu, maka walakil jannah, engkau akan mendapatkan surga. Saya pilih ndi? Tak dongakno sampean sembuh. Ya. Apa biarno ae sakitmu yang nanti kamu akan mendapatkan hak surga dari Allah. Pikir kira-kira ngono Pak. Akhirnya apa? Ternyata beliau seorang sahabat putri ini mengatakan faqalat bal asbiru. Nek ngono ya Rasul, aku tak sabar wae. Supaya apa? Waliyal jannah, agar saya dapat surga. Coba Pak. Nek kula jenengan apa gak direwangi orang nembah dukun barang. Ya. Ini tanda keimanannya seorang sahabiah ini bahwa dengan rasa sakit itu biarlah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun beliau mengatakan walakin ad'ullaha Allah atakasyafa fada'ala fakan la tankashifu. Jadi pada akhirnya mungkin karena sakitnya itu yang sekiranya membuka auratnya Pak. Ya. Walakin ad'ullah, tapi ya Rasul izinkan saya untuk berdoa kepada Allah agar sakit saya ini tidak berakibat terbukanya aurat saya. Barangkali sakitnya di ngapunten nggih, di kaki atau di tangan yang kemudian harus membuka bajunya misalnya. Gitu. Pada akhirnya kemudian akhirnya didoakan supaya sakitnya itu tidak membukakan auratnya. Bisa jadi maknanya adalah didoakan sehingga sakitnya itu sembuh, dan dengan sembuhnya itulah maka tidak sampai terbuka auratnya. Nah, dari hadis ini berarti dua-duanya bisa kita lakukan. Nek kula jenengan sabar untuk bisa merasakan sakit itu selama masih bisa kita tahan, maka tahanlah sakit itu sambil beristighfar. Dan ketika istighfar itu ternyata ada satu hadis juga menyebutkan istighfar itu juga bisa menyembuhkan penyakit.
Sehingga tanpa kula jenengan datang ke dokter, tanpa kita datang ke ngapunten alternatif, dengan kita banyak istighfar, bertaubat, bersih dosa kita, insya Allah dengan sendirinya Allah akan menyembuhkan sakit kita. Itu. Atau yang kedua, kula jenengan sabar itu bukan berarti diem saja, tapi datang kepada tenaga medis, datang kepada dokter yang memang ahlinya, ya, datang ke rumah sakit. Walaupun sekarang ini kalau datang ke rumah sakit gimana Pak? Corona ya Pak ya. Ini kemarin yang ada teman saya, ya Allah, ibunya ini benar-benar divonis paru-paru Pak di rumah sakit mana itu di Karangtembok itu, penyakit paru itu. Ya langsung divonis corona dan makamnya pun cara-cara corona. Wallahu alam, mudah-mudahan menjadi syahid ya, husnul khotimah ya. Itu seperti itu. Ya, situasinya seperti ini Pak. Sehingga makam di Penilih ini sekarang sudah ribuan. Di sana juga ya memang semua dimakamkan ala Covid ya. Padahal Covid itu nama saya Pak. Covid itu Kozin Mustafid. Loh, ngapunten, artinya kula jenengan ya wis sing sabar, berusaha ya secara medis, berikhtiar secara lahiriah, dibarengin dengan doa secara batiniah. Yang penting itu saja. Jadi kula jenengan supaya tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan ya. Inginnya kita sembuh tapi terjerumus dalam pertemanan dan kemitraan kepada setan. Maka ayat ini berikutnya di 202 wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summala yuqsirun. Jadi orang kafir itu ya, orang yang tidak bertakwa sebaliknya tadi itu. Kalau orang bertakwa kan selalu gampang ingat akan kekhilafannya. Gampang ingat akan kesalahannya Pak, sehingga tidak berlarut di dalam godaan syaitan itu. Tapi kalau saudara-saudaranya syaitan, yaitu orang-orang kafir, ya mudunahum, orang-orang kafir fasik itu membantu setan-setan itu. Jadi mereka itu berteman Pak, saling bermitra antara setan dengan kafirin dan munafikun itu. Makanya kok enten tiyang bersekongkol untuk ngapunten ngerusak tatanan agama, ngerusak tatanan negara gitu. Lah niku bisa jadi mereka saling berteman. Ya. Makanya kan innal munafiqina ba'duhum apa itu liba'din itu kan. Jadi mereka itu satu sama lain saling membantu. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu beramar bukan ma'ruf ya kan? Beramar mungkar, nahi ma'ruf. Sing mungkar justru diperintahkan. Ngoten. Makanya banyak di masyarakat kita, dan kula jenengan ketika tidak termasuk golongannya setan, termasuk golongannya orang bertakwa ya, jenengan yang bertakwa idza massahum, segera sadar ketika ada hal-hal yang sekiranya akan membuat kemungkaran di dalam kehidupan kita. Maka di sini orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang bersaudara kepada syaitan itu summala yuqsirun ya kan, mereka tidak henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Nah, di antara saudaranya setan itu siapa? Jenengan pirsani tengene surah Al-Isra ya Pak ya. Ayat berapa itu? Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Surat Al-Isra ayat 27. Jadi termasuk kula jenengan yang menyia-nyiakan harta, memubadzirkan harta. Ya, apalagi situasi seperti ini, itu termasuk ikhwanash syayatin ya, itu nauzubillah min dzalik. Jadi hadirin, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan syaitan.